Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam acara siraman rohani. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari dan kami dengar bersama boleh membawa kekuatan dan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan Engkau tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang iman yang berkemenangan. Saya mengambil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari perikop ini, ada satu pelajaran yang sangat menarik, yaitu seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus dengan satu iman yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena perempuan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita pelajari, dia adalah seorang perempuan Kanaan dan dia adalah termasuk orang asing yang bukan warga negara Israel. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat bagaimana dia datang kepada Tuhan Yesus dengan luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat 27 dan 28 kita baca tadi, perempuan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan benar-benar memiliki satu kekuatan iman yang luar biasa. Walaupun yang dia temuin sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tetapi dia mempunyai ketekunan iman, dia mempunyai kekuatan iman yang luar biasa yang sanggup memberikan atau membawa kemenangan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita juga dapat memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bisa. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu sekalian adalah orang yang juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu dapat memiliki satu kekuatan dan pengharapan iman yang luar biasa seperti apa yang dialami oleh perempuan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, milikilah sikap dan ketekunan hati seperti wanita Kanaan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita baca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-26, kita dapat melihat apa yang dialami oleh perempuan ini. Pertemuan-pertemuan dari yang dia katakan, ayat-ayat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang jawaban-jawaban yang dia alami itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sepertinya seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-22. Di situ perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus dengan satu kata yang diawali, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, dia mempunyai satu beban yang begitu luar biasa. Anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu permohonan yang luar biasa yang disampaikan oleh perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Dia mempunyai satu pengharapan bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, masalahnya selesai. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat satu kenyataan,
yang dihadapi perempuan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 23 dan 24. Dalam ayat 23, di situ Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya yang datang kepadanya untuk menyuruh dia pergi karena dianggapnya perempuan ini mengganggu dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan ayat 24 jawaban daripada Tuhan Yesus di situ dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 24 ini Tuhan Yesus menekankan bahwa dia akan memberikan satu jawaban itu, dan dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Berarti dia hanya memberikan kepada orang Israel. Orang yang bukan Israel, dia tidak akan mendapatkan pertolongan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat sikap hati dan ketekunan dari wanita ini sungguh luar biasa. Jawaban yang dia didengar oleh wanita ini dari Tuhan Yesus, bahkan murid-muridnya merasa terganggu, tetapi wanita ini tetap, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memiliki ketekunan untuk datang terus dan berusaha terus kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat anak perempuannya yang sangat menderita. Ini merupakan satu beban yang berat. Beban yang dialami oleh perempuan ini sungguh membawa satu ketekunan dan membawa dia untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, walaupun dia menghadapi tantangan demi tantangan yang luar biasa. Walaupun di dalam ayat 23 dan 24 sudah ditegaskan bahwa Tuhan Yesus hanya diutus untuk orang-orang Israel. Di luar orang Israel tidak ada harapan. Tetapi satu hal yang luar biasa dan membawa satu kemenangan di dalam wanita ini adalah dia tidak akan pernah putus asa. Dia tetap datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu di bagian kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dilakukan oleh perempuan ini, dia tetap datang kepada Tuhan Yesus, bahkan dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 25 dan 26 di situ dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun di dalam ayat 23, 24 jawaban yang didengarnya tidak sesuai dengan harapan yang dia harapkan, tetapi dia tetap berani datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 25 dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak mempunyai keberanian untuk berharap lebih ketika doa dan harapan kita belum dijawab oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita putus asa. Bahkan seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kita lakukan kadang-kadang di luar pemikiran, yaitu iman Kristen kita. Kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali oleh seorang wanita dari Kanaan ini yang memiliki beban yang luar biasa tentang anaknya yang sakit kerasukan setan yang sangat menderita. Dia tetap memiliki ketekunan, keberanian, dan bahkan mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Seperti di dalam ayat 25 tadi dikatakan, Tuhan tolonglah aku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun kenyataan jawaban yang diterima itu seringkali menyakitkan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan tetap memiliki keberanian untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dalam ayat 26 jawaban yang diterima sebenarnya membawa secara manusia bisa membawa kegoncangan dalam kehidupan wanita ini. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang perlu Bapak Ibu lihat, sungguh luar biasa apa yang dialami oleh wanita ini. Dalam ayat 26 dikatakan di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jawaban yang sungguh sangat menyakitkan, tetapi perempuan ini terus mendekat dan berani datang kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga, kalau kita melihat ketekunan yang dimiliki oleh wanita ini membawa satu kemenangan iman yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia bisa terlepas dari beban dan pergumulannya. Apa yang dirindukan, apa yang diinginkan, dapat mengalami satu jawaban yang luar biasa.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jawaban Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam ayat yang ke-27. Kata perempuan 28, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 27 di situ dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Dan ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan ini, jawaban Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-26 dia mendapatkan jawaban yang sangat-sangat membuat sepertinya dia bisa putus asa, tetapi karena ketekunannya, keberaniannya untuk terus datang mendekat kepada Tuhan dan terus minta tolong kepada Tuhan, sehingga dia memiliki satu jawaban yang tepat ketika Tuhan Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia bisa menjawab satu jawaban yang sangat tepat yang sesuai dengan iman dan harapannya kepada Tuhan Yesus, sehingga wanita ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sehingga ketika jawaban itu disampaikan kepada Tuhan Yesus dengan iman dan harapan yang penuh bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolongnya, dengan ketekunannya, dengan keberaniannya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus menjawab dan memberikan kelepasan kepada wanita ini. Tuhan Yesus melihat betapa luar biasanya perempuan ini. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya masalah yang dihadapi perempuan ini, kisah ini sangat menarik buat kita. Tantangan demi tantangan yang dihadapi perempuan ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sulitnya. Dan bahkan mungkin membawa orang akan putus asa. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa iman yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh wanita ini membawa kemenangan, membawa dia terlepas dari segala beban dan pergumulannya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia dapat menang atas seluruh persoalannya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah hari ini Bapak Ibu mempunyai pergumulan, masalah, persoalan yang sangat berat, yang Bapak Ibu tidak mampu mengatasi seorang diri, dan bahkan doa yang Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan, pengharapan yang Bapak Ibu harapkan kepada Tuhan sudah mulai turun karena belum mendapatkan jawaban. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui sharing firman Tuhan hari ini, jangan engkau berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan. Jangan engkau terus berhenti untuk mengalami keputusasaan, tetapi bertekunlah, datanglah mendekat kepada Tuhan, mintalah terus kepada Tuhan bahwa Yesus mampu, sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mempunyai keteguhan iman dan ketekunan di dalam Tuhan untuk datang terus kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami kemenangan iman secara luar biasa, seperti apa yang dialami oleh wanita Kanaan ini. Walaupun dia tidak diperhitungkan karena sebagai orang asing yang bukan warga negara Israel, tetapi tetap dia berani untuk datang kepada Tuhan, terus berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian, mari terus datang kepada Tuhan, menyerahkan semua beban pergumulan kita dan berharap terus kepada Tuhan, dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini ya Tuhan, kami diajarkan untuk tetap tekun dan setia menghampiri Engkau di tengah-tengah situasi yang sulit dan situasi yang mungkin bagi kami itu tidak memungkinkan buat kami hadapi. Tetapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong kami, dan Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Karena Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami tetap terus bertekun kepada Engkau
dan terus diberikan keberanian Tuhan untuk kami terus menghampiri Engkau dan berharap kepada Engkau, sehingga kami boleh mengalami kemenangan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.